Wa yaqulu bismillah Allahu akbar. Ya, kemudian membaca bismillah Allahu akbar. Ini tasmiyah ya. Nah, kapan? Ya, ini ketika menggerakkan pisaunya. Membaca bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Dah. Dalam adab seperti itu saja. Ya. Adab lain yang ada yang mengatakan ini hukumnya makruh. Tambahan Allahumma inna hadza minka. Ya, cuma mereka baca bismillah. Ada madhab yang lain. Kalau madhab Hambali ini sunnah. Ya. Kalau sholawat ada dalam madhab lain. Dalam Syafi'iyah, yang saya sebutkan saja. Dalam Syafi'iyah sunnah. Ya, jadi kalau orang yang boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jangan dibid'ahkan. Itu dalam madhab Syafi'iyah ada. Ya, dari kitab Raudhahnya An-Nawawi juga disebutkan seperti itu. Bahkan dari Al-Muhadzab juga ada di situ. Ya. Jadi jangan mudah menyalahkan madhab lain. Wa yatawallaha sahibuha, dikerjakan oleh si pemilik atau sahibul kurban, disembelih sendiri. Ini yang saat ini banyak ditinggalkan kaum muslimin, tidak nyembelih sendiri dari binatang kurbannya. Au yuwakkilu musliman wa yashhaduha, atau diwakili oleh wakil dan dia mempersaksikannya. Ini ada dua hal yang harus kita bahas. Diwakili oleh seorang muslim, maka kriteria muslim dalam madhab Hambali harus dipahami. Kalau yang menyembelih bukan sahibul kurban, maka dia harus memastikan batasan muslim dalam madhab Hambali. Dia harus tahu apa dalam batasan muslim dalam madhab Hambali. Madhab Hambali menetapkan bahwasanya orang yang tidak sholat kafir. Loh, kok serem Ustaz? Ya baca saja usul sunnah Imam Ahmad, ada di sana. Man taraka salata qad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat dia sungguh kafir. Kemudian para ulama menjelaskan di situ. Ya. Di antaranya asar para sahabat, tidak satu pun para sahabat itu menganggap ditinggalkan yang satu amalan menjadikan kafir kecuali sholat. Ya, dalam madhab Hambali seperti itu. Tapi dalam madhab Hambali, ya, seorang yang tidak sholat tidak bisa nyembelih, karena sembelihannya menjadi apa? Haram. Karena orang tidak sholat dalam madhab Hambali adalah kafir. Sedangkan rinciannya bagaimana? Rinciannya ada dalam hukum, ada dalam fikih, dalam hukum had. Ya, minta taubat dan sebagainya. Ya. Maka kalau kita tahu seseorang itu tidak sholat, ya, maka jangan diminta dia menjadi wakil kita menyembelih. Terutama para panitia ini, ya, perhatikan. Kalau nyari jagal apa? Yang sholat. Dan bahkan pendapat ya, Imam Ahmad ini yang lebih mendekati kebenaran, karena diikuti oleh para ulama banyak. Ya. Karena yang mengatakan meninggalkan sholat tidak kafir itu, ya, ada bau-bau irja di sana, irja'ul fuqaha, ya, dan itu berbahaya. Ya. Silakan cari syarahnya dari syarah usul sunnah Imam Ahmad, kemudian kitab-kitab yang menjadi turunan dari kitab usul sunnah Imam Ahmad, As-Sunnah Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah Al-Ubari, Ibana Al-Ubari, As-Sunnah Ibnu Ahmad bin Hambal, kemudian Syarh Sunnah Al-Barbahari, semuanya dari madhab Hambali itu akan mengatakan apa? Orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.